Iya. Ada house rumah gitu. Iya. Kita di lantai 4 ya berarti ya. Iya betul. Terus sekarang di gedung apa namanya? HNI Plaza. HNI Plaza. Udah rasa mall ya? Plaza namanya. Iya Plaza. Ada store-nya juga, ada kafenya, nanti ada kita imersif gitu. Iya, ada kafenya pas Ramadan juga ya. Iya. Siang-siang. Bukan nanti jam 3. Buka jam 3. Oh, di sini ya? Iya, ini kita. Oh, di sini ya. Oke, yang dari belakang dulu aja ya. Boleh bertanya, ada mic-nya? Wajib atau bagaimana? Oke. Gue sekarang ada di ruang ganti gedung HNI Plaza yang gue sekarang ngisi di sini. Dan lu kalau nanya gue ngapain di ruang ganti, gue dulu kira ini aneh tapi ternyata emang banyak orang masih ngelakuin ini. Gue masih bikin skrip persiapan untuk acara. Dan hari ini gue ngebahas soal gimana cara nge-maintain iman ketika dia turun dan dia bisa balik lagi ke atas ketika lu habis turun imannya berbulan-bulan tapi lu bisa yakin lu bakal comeback atau Allah ngedorong lu untuk comeback setelah lu ngelakuin beberapa steps. Gue ngerasa ini normal itu ketika ustadz favorit gue di pesantren yang beliau juga ustadz besar di Jawa Tengah, itu gue nemenin beliau dakwah. Dan pas gue nemenin beliau dakwah itu gue kaget di hotel kamar istirahatnya gitu di masjidnya punya kayak kamar untuk tamu gitu, bagus masjidnya, Masjid Namira gue lupa di daerah mana itu, Lamongan ya, Namira Lamongan. Itu gue lihat beliau ngaca persiapan, gue bilang Ustadz kan udah ilmunya sebesar itu dan orang-orang tahu hafalan beliau luar kepala banget kalau nyebut ayat, nyebut nama kitab. Terus kata beliau, Zahid, kalau kita udah terbiasa dari kuliah untuk SKS atau sistem kebut semalam, kayak ujian besok malam ini baru kita belajar, sampai kita kapanpun kita akan terbiasa. Dan ini kalau it works ya it works, kalau itu bisa berhasil ya apapun akan berhasil dengan cara yang sama. Oke gitu ya. Jadi sekarang gue baru nyiapin di parkiran mobil dari pas nyampe ke sini, dan sekarang baru gue susun 2 jam sebelum acara. Semoga lancar ya, karena gue gak bakal baca apa-apa. Ayatnya kan gue udah tahu, cuman gue nyusun aja supaya ada alur ceritanya dan orang-orang bisa tenggelam di situ. Makanya gue tuh orangnya bukan model-model PPT gitu loh, guys. Bang Zahid minta PPT ya, minta apa gue. Guys, di Mesir itu, di sana jarang banget dosen pakai PPT gitu kan. Kita hidup kayak lagi di 2002 atau enggak kayak di 95 kali. Semuanya serba old dan klasik gitu kan. Makanya kita nggak terlatih sebagai mahasiswa untuk bikin PPT dan lain-lainnya. Jadi ya, bismillah, gue bakal kabarin kalian setelah acaranya berlangsung. Gue coba buka pintunya, lagi pada games. Jadi sebelum gue ada games dulu mereka. Santai mas. Iya. Soalnya beneran miring mejanya. Kenapa? Beneran miring mejanya. Mejanya Aduh. miring, gini nggak sih? Gue tuh juga panik guys kalau mau acara guys. Oke. Jadi kayak santai aja. nggak cuma kalian doang, gue sampai sekarang masih panik. Gue bukan panik sih, lebih kebingung kayak Oke. wajah mereka bakal kayak apa pas gue maju dan bakal paham atau enggak, itu aja sih. Kalau masalah malu atau enggak pernah malu. Kalau lagi perlu games, gue nggak tahu games apa. Intinya games. Tabi'ahum bi ihsan ila yaumil muntaha. Teman-teman, pertama-tama terima kasih udah ngajak saya. Ternyata pakai training gitu. Jadi alhamdulillah lebih ulama dari ulama Mesir. Hari ini teman-teman semua kita bakal ngebahas sebenarnya panitia HNI pas kasih briefnya. Dah selesai. Ini kalian lihat gua dalam kondisi udah selesai. Acaranya asik, dan orang-orangnya pada asik semua. Udah lama gue nggak ngisi yang ada anak SMP-nya. Ini mereka acaranya HNI ini dari SMP sampai kuliah cuy, lengkap banget. Gue suka seneng kalau ada anak SMP tapi gue bisa jadi penengah antara umur mereka gitu. Jadi kayak ya, karena gue nggak tahu anak sekarang bahasanya skibidi apa. Gue rasa lagi foto di kafe atau enggak. Gue baru aja balik habis ngisi di HNI. Di HNI itu mereka ternyata punya gedung sendiri yang gedungnya bagus banget, ballroomnya indah banget, dan gue udah lama banget nggak dapetin jamaah penonton dari anak SMP, SMA sampai kuliah. Jadi bikin gue bisa nge-explore ngisi kajian lebih asik lagi. Dan gue seneng karena mereka ngajak gue pertama kalinya di hidup gue ngisi kajian dengan gaya TEDx atau TED Talk, yang gue berdiri tanpa kursi dan gue jalan mengitari panggung secara bebas. Jadi kayak ini momen selain gue dakwah juga, amal jariah juga, amin.
di bulan Ramadan. Juga seneng juga karena gue bisa ngisi acara dengan sambil menambah skill set yang baru, yaitu gimana gue bisa relax sambil jalan tanpa gue kelupaan isi materi gue. Di Ramadan Rehab kali ini gue pengen ngebahas apa sih yang gue bahas di HNI bareng teman-teman member dan orang-orang internalnya HNI pas gue diundang ke sana. Di sana gue ngomongin tentang futur di bulan Ramadan. Setan itu udah gak ada di sini, lagi dibelenggu, tapi kok kita masih aja futur. Gue ngasih tahu ada 5 sebab kita itu futur. Futur itu artinya setelah kita melakukan kebiasaan dengan intensitas tinggi, konsistensi yang bagus, tiba-tiba kita down. Tahajud setiap hari, tiba-tiba kita nggak pernah tahajud sebulan, 2 bulan. Selama apapun kalian nggak tahajud, itulah fase futur kalian dari tahajud. Dan futur itu, ya iman kita lagi down. Iman kita lagi nggak baik-baik aja. Dan iman itu kan memang dia meningkat karena amal soleh dan ketaatan, dan dia berkurang karena maksiat. Karena maksiat itu kan mengeraskan hati kita. Para ulama jelaskan selalu perbanyaklah menangis dan persedikitlah tertawa, karena banyak tertawa itu akan mengeraskan hati. Dan makanya pun kita, kalau kita nggak percaya sama perkataan ulama, banyak sekali orang-orang yang mengakhiri hidupnya secara sengaja dan mereka komedian yang selalu membuat kita tertawa. Ada Robin Williams yang filmnya dari gue kecil gue tonton semua, Night at the Museum segala macam, tapi ternyata mengakhiri hidupnya bukan karena sakit dan lain-lain, tapi ternyata sakitnya penyakit di hati atau kejiwaan. Dan kita nggak bisa ngelihat orang-orang itu ternyata seperti itu, tapi ternyata Allah dan Rasulnya udah mewanti-wanti kita gak boleh kebanyakan ketawa, kita harus banyak menangis. Nah, gimana caranya kita keluar dari futur? Gue kasih tahu ke mereka, kalau kita pengen keluar dari futur, kita harus tahu penyebab utama futur itu sendiri. Yang itu ada 5. Yang pertama, futur itu disebabkan oleh israf atau berlebih-lebihan dan mubazir. Ada mubazir, ada israf. Israf itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu gue jelasin pas gue ngisi di HNI. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bencana pertama yang akan menimpa umat Rasulullah SAW setelah beliau wafat yaitu adalah kekenyangan. Kenapa kenyang? Karena dari kenyang badan jadi gemuk. Kesindir gue. Setelah badan jadi gemuk, hati kita makin mengeras, makin lemah, sampai syahwatnya nggak terkendali. Syahwat kita untuk pengen tidur lebih panjang, syahwat kita untuk malas beribadah ntar lagi aja, syahwat kita untuk mencoba hal-hal yang haram, serta lain-lainnya. Yang pertama itu kenyang, berlebih-lebihan pada apapun, terutama makanan ya. Yang kedua, dari setelah israf, yang kedua itu adalah kita meninggalkan perkumpulan bersama orang-orang soleh. Makanya kan almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu kan dia itu cerminan agama teman-teman terdekatnya. Meninggalkan perkumpulan sama orang-orang soleh itu seringkali bikin hati kita makin keras dan bikin kita makin jauh mikirin akhirat, karena orang-orang yang soleh lawannya orang-orang yang duniawi banget. Duniawi ini bukan berarti mereka dunianya profesional, bukan. Tapi mereka yang emang bener-bener ya udahlah, gue sukses tapi tanpa sholat. Yang penting gue datang meeting terus, gue on time, gue bisa cari muka dari atasan gue supaya gue dapat jabatan walaupun gue perlu nggak sholat. Ya orang-orang kayak gitulah. Jadi kepentingan akhirat itu di nomor 10 kan. Setelah dunianya harus selesai dulu tanpa akhiratnya mendampingi mereka. Itu makanya kita harus sering-sering ketemu orang-orang soleh. Di mana biasanya kita ketemu orang-orang soleh? Yang paling utama di masjid. Jadi kalau kita udah jarang sholat, kita mungkin akan jarang melihat orang-orang soleh. Makanya kan kalau misalnya kalian ngerasa iman kalian tuh udah paling baik, level ngaji kalian udah paling baik, dulu gue udah nasihatin pergilah ke Mesir. Dan ketika gue di Mesir, gue akhirnya lihat, wow, orang-orang hafalannya satu kali duduk 30 juz. Mereka hafal 30 juz dari kelas 6, dari kelas 5, kelas 4 SD. Wow, jadi akhirnya gue bisa ngerasain level yang gue tuh bukan siapa-siapa dan belum bisa apa-apa. Sampai akhirnya iman gue terus kesetrum dan tertarik untuk bisa ikut kayak gimana mereka. Lalu yang ketiga, yaitu kita bisa dapetin futur karena kita sedikit mengingat kematian. Gue pribadi juga ngedapetin kematian itu, bagi gue itu hal yang paling nyetrum gue untuk terus beramal. Makanya gue gak pernah ngerasa kehilangan siapa-siapa sebelum gue akhirnya kehilangan nenek gue sendiri, omah gue. Nyokap gue itu kan dulu ibu karir gitu kan, kerja di bank dan udah hijrah bank syariah dulu, lalu abis itu dagang sekarang. Dan pada masa ibu gue kerja, gue kangen banget sama nyokap gue. Akhirnya gue cerita, gue bersender ya ke nenek gue. Dan di masa nenek gue hidup itu, gue bener ngerasa kayak beliaulah nyokap gue gitu kan. Makanya akhirnya ketika beliau meninggal, gak pernah ada yang lebih traumatizing bagi gue dan bikin gue nangis selain gue denger suara ambulans dan panggilan di masjid untuk nyolatin jenazah. Makanya gue selalu rindu nyolatin jenazah. Kenapa? Karena akhirnya ketika gue nyolatin jenazah, gue bisa nginget momen kehilangan nenek gue lagi, serta gue sampai akhirnya gue sadar kalau kematian tuh dekat.
gitu. Kadang-kadang kita nggak ngerasa kematian itu dekat dengan ziarah, tapi kita ngerasa kematian itu dekat ketika yang meninggalkan kita orang yang kita sangka nggak akan meninggal. Kayak kita ngerasa kita akan punya orang tua kita selama-lamanya, makanya kita semena-mena ngebentak mereka, kita nggak jawab panggilan mereka, telepon mereka, padahal mereka pun juga punya umur, yang umur itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz kapan habisnya. Setelah mengingat kematian nomor 4, yaitu yang menyebabkan futur, adalah mengkonsumsi yang haram. Teman-teman, mengkonsumsi yang haram ini bikin kita kan selain doanya nggak terkabul, juga bisa ada yang sholatnya nggak diterima dalam beberapa hadis ya. Lalu juga mengkonsumsi yang haram itu kadang-kadang nggak dosa, tapi dampak futurnya kita kena. Kenapa? Karena yang masuk haram tapi kita nggak tahu, tapi efek hilangnya berkah itu masih ada, dan itu harus banget kita hati-hatiin dan saling wanti-wanti antara muslim. Dan yang terakhir nomor 5 itu adalah kita jarang mengingat Allah di luar sholat. Makanya kan kalian kalau yang lihat episode di awal-awal, gue lupa episode 3 kalau nggak salah, gue ngebahas khusyuk yang videonya di mobil Ramadan Rehab hari-hari pertama Ramadan. Itu gue cerita tentang khusyuk ketika sholat. Kalian bisa lihat videonya, itu nggak bisa digapai kecuali dengan kita mencari Allah di luar sholat. Siapa yang di luar sholat, dia jarang mengingat Allah, jarang nurut sama perintah Allah, menjauhi larangannya, Allah akan hukum dia dengan liarnya hati dia pada saat dia lagi sholat. Wow. Makanya kalian harus nabung kekhusyuan sholat kalian di luar sholat. Jadi itu sih yang gue bahas di HNI. Dan banyak orang yang kaget gitu, oh ternyata dari bahasan futur itu adalah tentang sholat dan khusyuk tadi. Oh ternyata khusyuk itu pantesan ya kita udah wudu bener-bener, kita udah fokus, kita udah pengen ngelepas seluruh dunia dan seluruh kerjaan dan seluruh tugas, tapi kok sholat masih nggak khusyuk. Oh ternyata masalahnya ada di luar sholat kita. Jadi kalau teman-teman pengen futurnya itu hilang pelan-pelan, cara yang terbaik itu adalah nge-maintain futur. Nge-maintain. Jadi kalau misalnya mobil bannya pecah di jalan, kalian kan ke bengkel kan harus diderek gitu kan. Atau kalau bengkelnya deket, kalian jalan pelan-pelan supaya bannya itu nggak rusak, nggak kena velg gitu kan. Aduh, bannya udah pecah nih, kita pelan-pelan, bengkel tinggal 100 meter lagi gitu loh, pelan-pelan. Makanya ketika kalian lagi pecah bannya, ban keimanan kalian, dirawat gitu loh. Dengan apa caranya? Dengan tetap beramal walaupun intensitasnya rendah, tapi jangan pernah putus. Jadi kalau misalnya kalian itu ngajinya biasa jus sehari, tiba-tiba semangatnya buat sehalaman terus. Tapi jangan pernah ada hari yang lo lewatin tanpa halaman itu hilang. Karena futur itu ujian yang itu bisa hadir bahkan kepada sahabat manusia terbaik setelah Rasulullah SAW di muka bumi. Gimana caranya? Rasulullah SAW pun ketika ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, kami seringkali merasakan iman itu turun gitu kan. Ketika kita pulang dari setelah berkumpul bersamamu, apakah itu normal? Kata Rasulullah SAW apa coba? Kadang begini, kadang begitu. Gue bilang di majelis HNI pada ketawa. Ada bunyi hadis yang lucu banget, gue bilang. Kok bisa Rasulullah SAW jawabannya bukan kayak bertobatlah kepada Allah apa, tapi bilang apa? Sa'ah fasa'ah. Ya, kadang seperti ini, memang kadang seperti itu. Itu adalah bukti. Sesantai itu jawaban Rasulullah adalah bukti kalau futur itu pasti akan kena kepada siapapun. Dan the only way, salah satunya cara untuk bisa kembali kepada keimanan lagi, Allah kasih kita kembali keimanan kita, semangat kita maintain, kita rawat futurnya kita dengan amalan ibadah yang terus konsisten walaupun sedikit. Makanya kalau gue udah males banget ngaji, gue akan terus dengerin murotal. Kalau lu males ngaji terus lu dengerin musik, dugem atau apapun itu lagu-lagu yang asik, jedak-jeduk gitu kan, lu malah akhirnya terhapuskan nikmat Quran diganti dengan nikmat yang baru. Lu pengen terus merindu sama Quran, bukan diganti. Gimana cara supaya rindu sama Quran? Ya dengerin Quran terus dengan irama yang beda-beda. Itulah cara untuk merawat futur. Semoga teman-teman keluar Ramadan dengan banyak teknik baru untuk memaintain futur. Dan buat kalian lagi futur, banyak berdoa. Karena hati ini milik Allah. Dan Allah lah yang dengan kuasanya memberikan kita futur, menguji kita. Dan Allah pun pengen lihat ketika kita futur, apakah kita maintain iman kita, atau malah kita hilang total dari jalan yang benar. Ya Allah, berikanlah kita hidayah sampai kita wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak dapet jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang. Nih, silakan Mas. Indah pemandangan. Punya istri 2. Istri 2. Istri 2. Ini sih Muat buat 3 orang berarti. buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.